Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu sidang jemaah salat subuh rahimakumullah, adik-adik serta anak-anak kami yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur dan berselawat kepada Allah, kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul setiap semakin hari semakin baik dan semakin sempurna. Sehingga ketika ruh dan jasad kita berpisah, ajal datang, malaikat tiba datang menjemput, kesempurnaan itu benar-benar ada di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya ingin menyampaikan tausiah subuh berangkat dari sebuah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nah, ini anak ya, dengarkan. Kita berangkat dari sebuah cerita. Cerita ini disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat, kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan kita mendapat iktibar dari kisah ini. Hadisnya cukup panjang. Rasulullah berkisah tentang 3 orang Bani Israil. Ada 3 orang Bani Israil hidupnya susah, berpenyakitan. Kemudian ketiga orang ini Allah sembuhkan penyakitnya dan Allah lapangkan rezekinya. Kemudian diuji lagi. Akhirnya yang 2 kembali disempitkan, yang 1 dikokohkan. Kisah ini tentang pertama adalah orang yang kena penyakit lepra atau penyakit sopak atau penyakit kulit yang sangat menakutkan dan menjijikkan. Yang kedua tentang orang yang berpenyakit di kepala sehingga rambutnya habis, tidak pernah tumbuh-tumbuh, sehingga dia malu untuk keluar rumah dengan kondisi seperti itu. Yang ketiga tentang orang yang buta, sehingga dia juga tidak bisa kemana-mana. Kata Rasulullah, datang malaikat utusan Allah kepada 3 orang ini. Yang pertama datang ke penyakit kulit. Ya, datang malaikat kepada orang yang berpenyakit kulit.
bertamu sebagaimana layaknya tamu, kemudian dia berkata kepada orang yang berpenyakit bergejala, wahai Tuhan, kira-kira hari ini apa yang menjadi penghalangmu dalam kehidupan ini? Apa kira-kira permintaanmu kalau Allah berikan kepadamu? Maka si penyakit kulit tadi berminta, kalau bisa penyakit kulit saya ini sembuh, sehingga tubuh saya kembali sehat, sempurna, dan bisa beraktivitas. Kemudian malaikat tadi berdoa dan mengusap orang yang berpenyakit kulit tadi, seketika penyakit kulitnya hilang, sehingga tubuhnya kembali gagah, ganteng, ya seperti anak-anak aktif kita ini, gagah dan ganteng, ya kalau perempuan yang cantik-cantik. Setelah dia lihat kulitnya bersih, bagus, postur tubuhnya bagus, betapa senangnya hatinya. Kemudian malaikat tadi pun menawarkan kali kedua, kalau kamu ingin dalam berusaha beternak, ternak apa yang kamu inginkan? Onta atau sapi? Maka yang berpenyakit kulit tadi berkata, saya ingin beternak onta. Maka didoakanlah dan diberikan dia seekor onta yang sedang hamil besar, yang siap untuk melahirkan. Dengan doanya, doa malaikat, maka peternakannya menjadi bagus. Onta yang satu ekor yang sedang hamil ini akhirnya berkembang, memenuhi sebuah lembah. Orang yang berpenyakit kulit tadi, sakitnya hilang, tubuhnya kembali gagah, ganteng dan cantik. Kemudian ternaknya berkembang pesat, memenuhi sebuah lembah. Subhanallah. Kemudian malaikat datang kepada orang yang kedua, yang berpenyakit kepala, yang rambutnya habis botak. Ada yang botak? Ada yang botak di sini? Ada ya. Yang kurang-kurang botak ya. Tapi ini botaknya bukan kena penyakit, bukan botak di sini. Nah, cola-cola ya. Nah, habis rambutnya. Datang malaikat kepadanya juga berkata, bagaimana keadaanmu? Apa yang membuat kamu sulit dalam beraktivitas? Kata yang berpenyakit kepala tadi, saya malu dengan kepala saya yang licin seperti ini. Orang selalu membuli saya, kalau bahasa sekarang. Orang suka mengejek saya, botak. Malu, sehingga saya tidak bisa beraktivitas. Jadi apa keinginanmu? Agar Allah menyembuhkan penyakit saya ini. Maka malaikat pun berdoa dan diusap kepalanya. Seketika penyakitnya hilang, tumbuh rambutnya yang gagah, cantik, rambutnya bagus. Kalau sekarang potongan rambut yang paling bagus siapa? Yang paling bagus siapa? Yang nampaknya setungu ini. Jangan ada siapa yang ada? Apa kena minum mandi dan nampak ganteng. Tumbuh rambutnya cantik, senang hatinya. Kemudian malaikat tadi pun berkata, kalau kamu ditawari untuk beternak antara sapi dengan onta, mana yang kamu pilih? Dia katakan, saya ingin beternak sapi. Maka diberikan kepadanya seekor sapi betina yang juga sedang hamil besar, yang siap melahirkan, dan didoakan. Malaikat pun berdoa kepadanya, berdoa kepada Allah untuknya, agar rezekinya berkembang pesat. Ya, karena ini doa malaikat diaminkan oleh Allah, diaminkan oleh alam ini, maka berkembanglah ternak sapinya memenuhi sebuah lembah. Pesat luar biasa. Kemudian malaikat datang kepada orang yang ketiga yang buta.
yang nggak bisa kemana-mana. Kalaupun jalan susahnya bukan main, ya pakai tongkat kadang-kadang dimain-mainkan oleh anak, tongkatnya dibuang sehingga dia kesering nyasar. Datang malaikat kepadanya, menanyakan hasratnya, menanyakan keinginannya. Maka seorang buta tadi pun berkata, saya ingin bisa melihat alam ini. Saya ingin melihat bagaimana indahnya alam ini. Saya ingin agar saya bisa bebas dalam beraktivitas. Tahu saya kondisi alam ini. Maka didoakan oleh malaikat ketika itu juga penyakit matanya yang buta itu pun sembuh dan dia bisa melek lagi, bisa melihat lagi, bisa melihat. Kemudian ditanya kepada dia, apa keinginanmu untuk usahamu? Maka si buta tadi pun berkata, saya ingin mengembala kambing atau domba. Maka diberikan kepadanya seekor kambing atau domba yang telah hamil besar dan didoakan agar ternaknya berkembang besar. Karena ini doanya malaikat diaminkan oleh alam ini, ya didengar oleh Allah, maka berkembanglah ternaknya. Nah, setelah ketiga orang tadi, si penyakit kulit, si botak dan si buta berkembang ternaknya, datang kembali malaikat untuk mengujinya, datang seperti penyakit yang dia derita pada pertama kali. Kepada orang yang berpenyakit kulit datang malaikat seperti orang berpenyakit kulit. Kepada yang botak datang malaikat seperti botak penyakit sedia kanan. Kepada yang buta datang juga malaikat dengan kondisi buta. Kepada si penyakit kulit datang malaikat dengan penyakit kulitnya yang parah, yang bau, yang busuk, yang susah berjalan, yang sudah mungkin jauh. Maka dia bertanya, wahai Tuhan yang dimudahkan rezekinya oleh Allah, hari ini saya dalam perjalanan kehabisan bekal. Tidak ada yang bisa menolong saya ke tempat tujuan kecuali Allah yang menolong dengan melalui perantara dirimu. Maka tolonglah saya agar saya bisa sampai kepada tempat tujuan saya. Berikan saya seekor onta, berikan saya segelas susu dari onta tadi. Alhamdulillah di hadapan saya sudah sampai air. Tapi walaupun tadinya susu ini saya yakin, tapi saya mengantar di saring, jadi saring 3 kali saringan itu susu ya Pak. Tapi itu air dipanaskan. Ya walaupun air keran karena disuguhkan dengan cinta. Alhamdulillah. Pandai ya. Ya disuguhkan dengan ikhlas. Jadi bagus. Oh gitu ya. Nah, apa jawab si penyakit lepra yang sudah kaya tadi? Enak saja kamu minta-minta. Kamu tahu nggak? Ini hasil usaha saya. Ini hasil warisan orang tua saya. Ini peninggalan ayah saya dan sebagainya. Kamu datang minta-minta, saya pergi. Diusir si penyakit kulit yang merupakan malaikat yang didatangkan oleh Allah, yang disuruh oleh Allah. Apa kata malaikat tadi? Kalau sekiranya benar apa yang kau katakan, mudah-mudahan ini bisa bertahan. Tapi kalau sekiranya engkau berdusta, kalau dahulunya engkau seperti saya ini, tunggulah waktunya. Si penyakit kulit malaikat yang penyakit kulit itu berdusta. Dia datangi orang yang kedua. Dia datangi orang yang kedua. Siapa yang kedua tadi? Si botak. Ya, tapi bukan si botak dari buah itu. Ya, datang si botak. Datang malaikat juga dalam kondisi botak. Ya, datang si botak.
bantuan kepada si botak yang sudah kaya tadi. Tuan, saya sedang dalam perjalanan. Hari ini saya dalam kesulitan. Maka saya mohon bantuan kepadamu, barang segelas susu dari sapimu atau seekor sapi yang bisa saya tunggangi agar saya sampai kepada tujuan. Saya tidak bisa sampai kepada tujuan kecuali atas pertolongan Allah melalui perantara ini. Apa jawab si botak yang sudah kaya tadi? Enak saja kamu minta-minta. Ini kerja keras saya. Kalau mau kaya ya kerja. Jangan minta-minta. Sana pergi. Malaikat pun pergi sambil berkata, wahai Tuhan, kalau sekiranya benar apa yang kau katakan, mudah-mudahan kekayaanmu berkembang. Kalau sekiranya tidak, tunggulah waktu. Kemudian malaikat datang kepada orang yang ketiga. Yang ketiga bagaimana? Nah, datang dalam posisi buta dengan tongkat, dengan tertatih-tatih. Bisa kita lihat sering itu di Sukakarya itu ada orang buta dengan membawa 9 kerupuk. Tidak tahu lah saya apa musiknya apa isinya, karena hampir saya lihat banyak itu dan bisa seragam. Ya, kita begitu berubah dari sangka yang dulu. Datang kepada si buta tadi. Tuhan, saya sedang dalam perjalanan. Saya kesulitan dalam berjalan. Saya kelaparan, saya kehausan. Tolonglah bantu saya. Karena saya tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan yang saya tuju kecuali atas pertolongan Allah melalui diri. Apa kata si buta tadi? Ambillah apa yang kau mau. Ambillah sepuas hatimu dari ternak kambing atau ternak domba saya. Karena pada dulunya, pada awalnya saya tidak punya apa-apa. Hari ini saya bisa melihat saja sudah nikmat yang luar biasa. Ini kata si buta yang sudah sehat. Apa hasil? Apa kata malaikat tadi? Terima kasih wahai Tuhan yang sudah berkenan memberikan saya untuk memilih dan mengambil sekehendak hati saya. Saya doakan kepadamu agar hartamu itu kokoh menjadi kuat dan bermanfaat kepada semua orang. Malaikat yang pergi. Sepeninggal malaikat, si lepra, si botak habis hartanya dan dia kembali seperti sedia kala. Ya, si lepra kembali dengan penyakit lepranya, si botak kembali dengan penyakit botaknya, si buta tetap utuh kekayaannya. Ini kita, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui sahabat Abu Hurairah. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kita kaitkan dengan firman Allah. Allah mengatakan dalam sebuah ayatnya, Allahu akhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang memiliki kekuasaan, Allah lah yang memiliki kemampuan, Allah lah yang bisa mengeluarkan dirimu dari rahim ibumu tanpa pengetahuan apapun. Maksudnya Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita sementara kita tidak ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Ya? Ketika kita lahir dahulu tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kita tidak bisa melihat ketika baru lahir, kita tidak mendengar ketika baru lahir, kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa berpikir, tidak punya apa-apa. Ya? Jangankan lagi punya rumah, jangankan lagi punya kendaraan, jangan lagi punya harta. Untuk melihat saja kita tidak mampu ketika baru lahir. Untuk mendengar saja kita tidak mampu. Baru sama-sama. Kemudian Allah jadikan kamu sangat bisa mendengar. Maka yang pertama kali nikmat Allah setelah dulu tadi adalah mendengar.
Makanya disunahkan oleh kepada seorang ayah ketika mendapat seorang bayi untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengazankan dan mengiqomahkan agar kalimat pertama yang didengar oleh sang anak adalah kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Ini efeknya panjang Bapak Ibu. Apa kabar dari Ibu? Kalau sekiranya mau melahirkan, pilihlah bidan yang muslim agar ketika si bidan menerima bayinya itu dengan kalimat alhamdulillah. Jangan sampai tidak muslim. Kalau sampai tidak muslim, apa yang dibacanya? Ini kajiannya kajian tadi malam nih, alhamdulillah. Itu kalau dipanjangkan oleh Ustaz Mutahar, alhamdulillah itu saya yakin 3-4 jam tak selesai. Ya alhamdulillah itu biasa. Segala puji, seluruh puji-pujian itu hanya milik Allah. Bayangkan, ini kita gini. Allah yang mana? Allah Rabbul Alamin. Allah yang menguasai alam sekalian alam ini. Mendengarkan. Ketika kita lahir tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, maka yang pertama Allah berikan pendengaran. Kemudian apa lagi yang diberikan oleh Allah? Penglihatan, melihat. Orang yang diberikan pendengaran, yang bisa mendengar, maka insya Allah dia tak bisu. Ini mau dipanjangnya. Akibat kita bisa mendengar, kita bisa berkata hari ini. Kalau orang-orang bisu pasti tidak mendengar. Nah, diberikan oleh Allah pendengaran, Allah berikan kepada kita penglihatan, kemudian Allah berikan kita hati untuk berpikir. Melalui pendengaran kita mendengar informasi, dengan melihat kita bisa melihat perkembangan alam ini, masuknya hati dianalisa. Ya, informasi yang masuk melalui hak pendengaran dan penglihatan dianalisa oleh Allah, maka itu berubah menjadi rezeki yang banyak. Dengan mendengar, dengan melihat kita bisa membaca, dengan mendengar, dengan melihat kita bisa menulis, dengan mendengar, dengan melihat kita bisa membuat sebuah perencanaan, dengan mendengar, dengan melihat dianalisa oleh hati, rezeki kita bertambah. Maka ayat tadi dikunci oleh Allah, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, berkaitan dengan kisah tadi, itu juga seiring dengan ayat ini. Pada mulanya kita tidak punya apa-apa, maka ketika diberikan oleh Allah sesuatu, mesti bersyukur. Dikaitkan dengan doa malaikat, setiap pagi turun 2 malaikat. Setiap subuh turun 2 malaikat. Malaikat pertama berdoa kebaikan, keberkahan, rezeki yang berlimpah. Kepada siapa? Orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Siapa orang yang bersyukur ketika subuh hari? Ya, ketika orang yang bersyukur pada subuh hari, bangun tidur, mampu dia mengucapkan alhamdulillah. Segera dia berwudu. Terdengar azan di masjid, di musala, dia langkahkan kakinya. Ini orang yang bersyukur. Ada rezeki, dia bersedekah dengan rezekinya. Dia sempurnakan syukurnya itu dengan sedekah. Ini malaikat pertama. Maka orang yang seperti ini, yang mampu, yang bisa mengucapkan alhamdulillah ketika bangun dari tidur, kemudian dia melangkahkan kakinya ke masjid dan musala memenuhi panggilan Allah, dan dia sempurnakan dengan bersedekah, maka Allah berikan kebaikan kepadanya. Ini bagaikan orang yang buta tadi. Bagaikan orang yang buta. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, maha besar Engkau ya Allah. Segala puji untukmu ya Allah, yang telah menghidupkan saya dari mati saya. Saya tidak berdaya, Engkau berikan jadi berdaya saya ya Allah. Nah, ini orang yang ada orang yang tidak mau bangun, tidak mampu mengucapkan
mengucapkan alhamdulillah ketika bangun dari tidurnya, tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid dan mushola, tidak mau dia sempurnakan dengan bersedekah, maka ini doa malaikat yang kedua. Apa doa malaikat yang kedua? Agar orang-orang seperti ini disusahkan dalam hidupnya. Maka orang-orang yang tidak bersyukur merasa sulit dalam kehidupannya. Apa sulitnya? Tidak pernah merasa cukup. Dia akan merasa kekurangan terus, tidak puas dia. Rasa tidak cukup, rasa tidak kuat, ini bagian dari siksa Allah. Sibuknya memikirkan apa lagi, bagaimana lagi. Ini bagian dari siksa Allah. Disibukkan oleh Allah. Dan siksa Allah yang paling besar itu adalah di atas dunia ini bukan musibah tsunami, bukan musibah longsor, bukan musibah bencana alam, tapi musibah yang paling besar yang ditimpakan kepada kita adalah tidak mampu bangkit melaksanakan sholat. Ini musibah yang paling besar. Tanda-tanda musibah yang besar yang akan menimpa seorang, tidak mampu dia untuk sholat. Tidak mampu. Maka bersyukur. Nah, kita lihat kembali kisah yang tiga, guys. Si lepra, si botak, dan si buta. Ya, tiga orang ini gambaran kehidupan dunia hari ini. Tentang tiga sifat juga. Orang yang berpenyakit kulit ini adalah gambaran orang yang memiliki fisik yang sehat, badan yang gagah, ya, wajah yang cantik. Gambaran. Ketika orang yang memiliki kesehatan sempurna, fisik yang sehat, wajah yang cantik, wajah yang gagah, tidak ada kekurangan secara fisik, kemudian dia bangga dengan kecantikannya, dia sombong dengan kegagahannya, dia sombong dengan kesehatannya, tidak mampu dia sujud di hadapan Allah. Ini gambaran. Bukankah orang bangga dengan kecantikan badannya? Bukankah orang bangga dengan postur wajahnya? Bukankah orang bangga dengan postur tubuhnya yang apa? Orang yang gagah ini bodinya yang gitu, spek. One pack apa? One pack. Kalau satu diri tidak bagus kan? Kayak duduk aja lah. Six pack ya, masa one pack ya? Ini saya punya kawan. Lihat, untuk nggak nampak. Kalau nampak ini kayak Edi Ray. Ya, kayak Edi Ray tapi yang sudah tua. Seluruh komedi itu. Ini fisik. Kalau kesehatan fisik seperti ini tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, tidak disyukuri, bangga dengan fisiknya, maka tunggu malapetaka yang akan menimpanya. Ini pertama. Yang kedua, si botak ini menunjukkan mahkota. Bukankah rambut itu mahkota? Jabatan. Ya? Rambut itu bagaikan mahkota. Mahkota di. Maka rawat rambut itu dengan baik. Nah, ini gambaran orang yang mendapatkan status sosial, kedudukan di dunia. Paling rendah ART, yang rendah di atasnya lagi ketua mushola. Daripada besok Pak Presiden, sekretaris mushola. kalau sampai presiden itu kan ada yang nama kan? Ada yang nama. Ciri-cirinya aja lah. Ada ciri-ciri. Kalau jabatan ini tidak dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, tapi untuk membelenggu kebenaran, ya?
baru jabatan RT sudah dilarangnya orang sholat. Cuma apa sih? Udah orang. Aduh, alhamdulillah. Kan ada RT yang gadang, RT yang gadang. Ada tahu lah. Ada RT yang gadang. Ini nak RT, RT bawahan staf-stafnya, staf RT, pangkat RT. Baru jabatan itu yang dia dapat itu mahkota. Tapi ketika dia tidak menggunakan untuk kebaikan, tidak digunakan untuk kebenaran, tapi membelenggu kebenaran, memberendel keadilan, menegakkan kezaliman, tunggu saja Allah. Tunggu saja. Ini jatuh. Yang ketiga, orang yang buta. Orang yang buta itu gambaran adalah orang yang bodoh, yang bisa melihat gambaran orang yang alim, orang yang tahu, orang yang berpengetahuan. Ketika dia tidak mensyukuri pengetahuannya, merasa hebat sendiri, merasa benar sendiri, semua orang salah. Tunggu saja. Tunggu saja. Maka apapun yang kita miliki hari ini mesti kita syukuri. Semuanya adalah pemberian Allah. Kata Ustaz, alhamdulillah. Saya hanya menyambungkan Ustaz aja ya. Karena dari pagi saya bingung apa yang disampaikan ini. Nah, alhamdulillah dapat ingatan kembali tentang 3 kisah orang. Langsung suruh. Tadi dia suruh. Sampai lah. Nanya dari lama itu. 20 menit lagi. Cerita satu lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami yang kami cintai, adik-adik yang tidak ada satupun yang kita miliki di atas dunia ini kecuali semuanya adalah titipan Allah. Allah bisa memberikan sesaat dan Allah bisa mengambil sesaat. Allah bisa menimpakan sebuah musibah di balik nikmat, dan Allah bisa mengangkat seseorang musibah di sebuah musibah. Ini ada. Maka apapun kondisi yang menimpa kita, mesti kita syukuri karena kita tidak tahu apa rahasia di baliknya. Tidak tahu kita. Maka sering saya katakan, ya, dalam mukadimah saya, ya, dalam tausiah ini, tidak ada satu tempat pun yang dilewati, yang kita lewati, tidak ada satu waktu pun yang kita lalui, tidak ada satu kondisi pun yang kita temui, kecuali di situ pasti ada nikmat Allah. Dan nikmat ini mesti disyukuri. Untuk apa? Agar dia bertambah dan menjadi kokoh. Agar nikmat-nikmat yang kita punya ini jangan hanya bertahan di atas dunia ini saja, tidak. Tapi bagaimana nikmat-nikmat yang kita punya hari ini juga sampai nanti di akhirat. Maka kalau ada kalimat orang-orang kita, harta itu tidak dibawa mati, itu sebenarnya pernyataan yang salah itu. Harta itu harus dibawa mati. Ya, harta itu harus dibawa mati. Jangan sampai tidak dibawa mati. Jangan sampai harta itu tinggal di atas dunia, itu yang kita maksudkan. Tapi bawa serta dia dalam kematian kita. Ketika Allah titipkan harta, bagaimana harta yang kita punya itu sebagian dibawa mati, sebagian tinggal. Yang dibawa mati ini yang kita sedekahkan. Ya, harta yang dibawa mati itu harta yang disedekahkan. Punya ilmu jangan dibiarkan, tapi ilmu bawa mati. Bagaimana mau ilmu mati? Sebarkan. Sehingga
mendatangkan mudarat. Mendatangkan mudarat. Maka apapun situasi yang kita jumpai, jangan terlalu gembira kita dengannya. Bagaimanapun sulitnya, maka kita jangan sedih dengannya. Ya. Terus bersyukur. Karena dalam nikmat itu ada dua hal dalam segi manfaat. Ada nikmat yang manfaatnya terus menerus mendatangkan kebaikan. Ini nikmat pertama. Maka jangan diabaikan nikmat ini. Ya, nikmat pertama itu adalah nikmat yang terus menerus mendatangkan kebaikan. Maka jangan diabaikan nikmat ini. Ambil nikmat ini baik-baik. Ambil. Apa itu? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat Al-Quran, nikmat Rasul. Nikmat. Maka jadikan hidup bersama Allah, jadikan hidup bersama Rasulullah, jadikan hidup bersama Al-Quran, jadikan hidup bersama iman. Ini nikmat. Nikmat yang kedua, ada nikmat yang nantinya bisa baik, bisa buruk. Ya? Nikmat yang kedua itu akhirnya bisa baik, bisa buruk. Nikmat apa itu? Itu nikmat di duniawian. Kita ceritakan tadi 3. Yang pertama, orang yang gagah. Ini nikmat dunia. Nikmat dunia ini yang gagah ini bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan mudarat. Yang kedua, nikmat yang kedua tadi, jabatan. Orang yang botak, ya, jabatan. Ini nikmat bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan mudarat. Yang ketiga, orang yang berilmu. Ilmu itu bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan mudarat. Dengan fisik yang sehat, dengan status sosial yang bagus, dengan ilmu yang ada, harta bisa bertambah, harta bisa menjadi manfaat, bisa mendatangkan mudarat. Ketika semuanya tidak disyukuri, maka dia akan menjadikan mudarat. Tapi ketika semuanya disyukuri, dia akan mendatangkan manfaat. Sebut saja, apa saja? Anak, harta, pangkat, jabatan, itu Allah dengan tegas itu mengatakan. Harta dan anak bisa menjadi aduh lakum, musuh bagimu. Sehingga Allah katakan, jangan sampai harta dan anak menjadi pengkhianat. Dari apa? Dari mengingat Allah. Nah, kaum muslimin sedang jemaah salat subuh rahimahullah. Mari kita awali hidup kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Awali hidup kita dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian sedekahkan setiap sendi-sendi tubuh kita dengan rukuk dan sujud dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri dengan harta, dengan bersedekah, dengan memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya kira demikian tausiah ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Kita jangan seperti orang yang lepra, jangan seperti orang yang botak. Tapi jadilah kita orang yang buta, merasa diri ini tidak punya apa-apa, kemudian Allah berikan segalanya, maka itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga dengan harta kita, jangan bangga dengan pangkat kita, jangan bangga dengan kealiman kita. Karena itu semua adalah titipan Allah yang Allah nanti akan minta pertanggungjawaban di atas dunia, di atas dunia ini, di hadapan Allah nantinya. Akhir kalam, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.